Ya, oke, fokus lagi masuk ke soal nomor 6. Penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat mana? 3, 4, 5, 6, atau 7. Oke, penggunaan tanda koma itu masuk ke dalam aturan penggunaan tanda baca di ejaan yang disempurnakan, yaitu di EYD. Jadi kita bisa cek cek one by one. Dari opsi jawaban A, lagi di kalimat 3, kira-kira ada tidak ya kesalahan tanda koma di sini? Coba. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023. Ada nggak koma di situ? Nggak ya. Kemudian apakah perlu diberikan koma di situ? Tidak juga. Karena di sini strukturnya sudah tepat di situ dan tidak perlu ada tambahan koma di kalimat 3. Jadi di kalimat 3 ini bukan jawaban kita karena kita cari tanda koma yang salah. Oke, lanjut di kalimat 4. Gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat atau PM2,5 dan ozon di permukaan tanah. Oke, tanda koma di kalimat 4 itu ada di angka ini, guys. 2,5. Angka 2,5 adalah merupakan angka desimal, di mana angka desimal harus diberikan tanda koma. Tepat ya? Jadi ini bukan jawaban kita. Lanjut untuk opsi jawaban C, yaitu kalimat 5. Kalimat 5. Ratusan lokasi pemantauan kualitas udara melampaui tingkat pedoman kualitas udara ozon WHO, koma, yakni sebesar 100 mikron per meter kubik, bla 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 bla. Kira-kira koma terdapat di sini, guys. Apakah tanda koma di setelah WHO dan sebelum yakni itu digunakan sudah tepat? Sudah, guys ya. Koma di sini itu dia digunakan untuk memisahkan antara kalimat inti dan anak kalimatnya. Sorry, induk kalimat dan anak kalimat. Atau kita bisa katakan kalimat inti dan kalimat penjelasnya. Kayak gitu. Sudah tepat ya, sebelum yakni diberikan tanda koma untuk memisahkan antara mereka berdua. Hei, lanjut di kalimat keenam. Hal ini pertama kali terjadi di barat daya Eropa, koma, bergeser ke Eropa Tengah, koma, dan kemudian menyebar ke seluruh benua. Kira-kira koma di dua tempat ini apakah sudah tepat? Coba kira-kira setelah kata terjadi di barat daya Eropa, koma, bergeser ke Eropa Tengah, koma, dan, nah ingat, ada kata dan, buat atau untuk, digunakan untuk penambahan, eh, penambahan gitu. Contoh kalimat yang lebih sederhananya adalah ini. Kak Citra membeli buah anggur, koma, pir, koma, dan jeruk. Itu adalah kalimat sederhananya. Jadi itu dapat dihubungkan dengan kalimat 6, guys. Hal ini pertama kali terjadi di barat daya Eropa, koma, bergeser ke Eropa Tengah, koma, dan kemudian menyebar ke seluruh benua. Itu ya, guys ya. Artinya apa, Mbak? Artinya penggunaan koma di sini, kedua ini, sudah tepat. Tuh, berarti bukan jawaban ini ya, guys. Karena sudah tepat sih. Oke, lihat untuk kalimat terakhir, kalimat 7. Selama paruh kedua Agustus 2022 terjadi intrusi debu gurun, koma, yang sangat tinggi di Mediterania dan Eropa. Ada dua koma di sini. Koma di awal setelah angka 2022 dan koma setelah kata gurun. Kira-kira ada nggak kesalahan di antara dua koma ini? Lihat, selama paruh kedua Agustus 2022 itu merupakan keterangan waktu, ya, keterangan waktu. Makanya ingat kalau keterangan di, diletakkan di awal kalimat,
perlu ada koma di situ. Artinya di kalimat 7, koma awal ini sudah benar. Tapi permasalahannya adalah ini. Terjadi intrusi debu gurun, koma, yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi merupakan kata sifat. Di sini Mbak berikan penanda kata sifat dan kata yang disifati tidak memerlukan tanda koma. Jelas ya? Berarti walaupun di koma bagian depan itu sudah betul, tapi koma yang di bagian belakang kurang tepat, teman-teman. Karena debu gurun ini merupakan kata yang disifati, kemudian yang sangat tinggi itu adalah kata sifatnya. Di tengah itu tidak perlu diberikan tanda koma. Ini Mbak berikan warna biru. Nih, ini yang, loh, merah lagi guys. Iya toh? Sorry guys. Nih, nah, kita salahkan di sini guys. Ini bukan. Kita nggak perlu ada tanda koma di tengah-tengah kata sifat dan kata yang disifati. Bisa dipahami? Lanjut soal nomor 7. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 2. Nih, kalimat 2. Menurut bla bla bla. Jelas sekali. Sudah ada kata menurut. Mbak berikan penjelasan di bawah itu. Kata menurut merupakan kata yang merujuk pada asal suatu informasi. Kalau sudah ada kata yang merujuk ke asal, itu diperlukan sebuah preposisi atau kata depan. Mbak, contoh kata depan apa? Dari, di, ke, itu ya guys. Jadi, opsi jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 7, karena sudah terlihat jelas ya guys ya, ada kata menurut, di mana itu adalah untuk asal, dilanjutkan dengan preposisi. Jadi nggak mungkin yang A, nggak mungkin yang B juga. Sekarang yang D juga iya kan ya, karena tadi lagi-lagi ada preposisi. Ini dia. Kuncinya bagian ini. Jadi kalian harus perhatikan ada saat di mana kita menggunakan preposisi, ada juga saat yang tidak. Oke, jadi jawaban nomor 7 menurut data dari WMO. Gitu ya. Kenapa bukan yang? Yang itu bukan preposisi ya. Yang itu merupakan kata penjelas untuk menjelaskan sesuatu, untuk memperluas struktur kata. Itu ya, bukan preposisi. Jelas salah. Kenapa nggak yang E, Mbak? Yang E tidak ada kata preposisi maupun yang lain. Dia hanya menurut data terkini. Sih, tidak ada preposisinya. Lanjutkan. Nomor 8. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 1? Nah, lagi-lagi muncul tipe soal kalimat inti. Lagi-lagi Mbak bilang ya, Mbak berikan di sini tipsnya adalah jika kalian mendapati soal terkait kalimat inti, ambillah inti setiap struktur. Tapi ingat, jangan hilangkan maksud atau arti dari kalimat aslinya. Gitu. Jadi hati-hati di sini kalimat 1 lumayan panjang ya. Ada perluasan, cut aja langsung. Nomor 1 nih, perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia selalu dilaporkan oleh WMO atau World Meteorological Organization setiap tahun. Nah, ini sudah terlihat jelas ada kata perluasan. Di mana, Mbak? Nih, di kata terhadap. Mbak berikan contohnya tadi ya, di bawah ini warna merah. Contoh-contoh dari kata perluasan, ada kata yang, ada kata bahwa, ada kata dan, terus ada lagi preposisi di, ke, kepada, gitu ya. Dari tadi soal sebelumnya ya, itu termasuk perluasan. Jadi kalau sudah ada kata tersebut, langsung cut aja guys. Jadi itu adalah kata yang bisa dihilangkan.
atau bukan masuk dalam inti ya. Jadi inti dari yang depan ini atau inti dari subjek ya, ini karena strukturnya subjek ini perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia selalu dilaporkan. Nah, subjek itu dari mulai perubahan iklim hingga di dunia. Gitu ya. Karena ada kata terhadap di sini, maka terhadap ini kesana hilang sampai sini. Ya, Mbak, kenapa tidak di dunianya ikut? Ingat, iklim itu hanya di dunia ya, guys ya. Nggak di Mars dan kawan-kawan. Gitu ya, jadi tidak diikutkan. Tidak seperti kalimat sebelumnya. Soal sebelumnya, maaf. Jadi, yang menjadi inti subjek adalah perubahan iklim. Di mana perubahan iklim itu ada di opsi B dan D. Oke, dapat langsung kita eliminasi. Untuk opsi C salah, opsi D salah, karena itu bukan intinya. Kita ambil intinya adalah perubahan iklimnya. Oke, lanjut. Tinggal dua jawaban yang dapat kita kerucutkan. Perubahan iklim selalu dilaporkan oleh WMO atau perubahan iklim udara di dunia. Coba jawabannya yang mana? Yang langsung selalu dilaporkan oleh WMO atau menggunakan perubahan iklim udara di dunia. Kira-kira yang mana? Oke, ada yang jawab nih. Mantap. Yang E, Kak. Yang E. Coba kita lihat lagi. Yang E, Kak. Cantika tadi. Coba katakan, Dek. Kenapa yang E ya? Coba lihat ini. Tadi kan udah sama ya perubahan iklimnya ya. Terus dikatakan kalau setelahnya kata perluasan, ini ada kata terhadap ya ini ya, itu tidak dimasukkan ke dalam kata inti. Sorry, kalimat inti. Gitu ya. Jadi terhadap ke sana itu hilang. Sampai mana, Mbak? Sampai sini, guys. Ternyata, guys. Ya. Kenapa kok sampai dunia, Mbak? Iya, karena setelah itu, ini, guys, adalah sudah struktur predikat. Gitu ya. Kemudian oleh WMO ini sudah objek. Gitu. Karena yang B hanya perubahan iklim. Kalau yang E ada perubahan iklim tentang kualitas udaranya. Uh, gini guys. Jadi Mbak tambahkan lagi ya untuk penegasan lagi. Kalau kalimat inti itu adalah mengambil atau kita ambil inti-inti setiap struktur. Ya, kita lihat dari awal ini subjeknya adalah dari perubahan sampai dunia. Kenapa di dunia ini masuk, guys? Kualitas udara di dunia masuk, guys, karena masih ada kata perluasan terhadap kualitas udara di dunia. Seperti ini, guys. Mbak tambahkan contoh yang lebih mudah lagi. Mbak punya kata ini. Ayah memper, sorry kok besar, memperbaiki atap rumah yang bocor. Oke, sorry. Karena hujan kemarin. Sorry. Nih, kalimat ini. Perhatikan kalimat ini, guys. Ayah memperbaiki atap rumah yang bocor karena hujan kemarin sore. Ini kalimat sederhana ya, guys ya. Kita sederhanakan dulu. Untuk kalimat yang bawah ini, Mbak merah-merah ini nih. Coba kita lihat. Mana subjeknya? Ayah memperbaiki atap rumah yang bocor karena hujan kemarin sore. Mana subjeknya? Subjeknya adalah yang ayah, ya guys. Kenapa ayah, Mbak? Apakah ayah aja memperbaikinya struktur lain? Iya, guys. Kata memperbaiki adalah kata kerja ya, predikat. Jadi ini memperbaiki, siapa yang memperbaiki, Mbak?
si ayah, gitu ya. Memperbaiki apa, Mbak? Memperbaiki atap rumah. Yang bocor nggak? Iya, ya. Jadi kata yang lagi di sini ada kata yang adalah perluasan dari struktur. Struktur apa, Mbak, yang diperluas oleh kata yang ini, Mbak? Struktur objek. Jadi, kalau diminta kalimat inti di kalimat ini adalah inti subjek ya hanya ayah gitu ya, karena nggak ada perluasan lain lagi gitu, ayah aja. Ayah, jadi Mbak tambahkan ya, inti kalimat intinya adalah ayah ayah itu inti subjek memperbaiki. Dia hanya satu-satunya predikat. Memperbaiki. Atap rumah yang bocor itu semua frasa objek. Tapi karena di sini itu ada perluasan, kalau diminta intinya, ini hilang. Hmm, Ini hilang untuk yang objeknya. Kemudian kena ini hilang apa enggak guys? Karena hujan kemarin sore. Oke, Mbak akan tambahkan lagi, guys, kalau di kalimat inti, kebanyakan keterangan itu tidak dimasukkan dalam kalimat inti. Ya, Mbak ulangi lagi, keterangan tidak masuk di kalimat inti. Dalam kalimat inti. Oke, jadi itu guys. Ya, jadi di sini kalimat inti yang lengkap adalah ayah memperbaiki atap rumah. Titik selesai. Itu adalah kalimat inti dari kalimat yang sebelah kirinya ini. Ya, dapat kita hubungkan dengan soal. Ya, jika sudah ada perluasan, maka belakangnya perluasan, belakangnya kata perluasan sudah tidak usah digunakan. Ya, jadi sudah jelasnya ada kata terhadap itu perluasan sehingga kata kualitas udara di dunia itu tidak perlu dimasukkan ke dalam kalimat inti nomor 1. Langsung aja, Mbak. Selalu dilaporkan. Mbak, tapi kan selalu itu frasa penambahan dilaporkan. Apakah perlu? Perlu, guys. Karena apa, Mbak? Nih, setiap tahun dan selalu. Berarti itu kan berlanjut. Makanya dia itu selalu digunakan di situ. Oke, bisa diterima ya. Nanti coba dipahami lagi. Begitu. Mbak, Mbak harap kalian paham guys ya. Walaupun banyak kendala, no problem, it's okay. Gitu ya. Sorry. Oke, lanjut boleh ya. Untuk dua soal terakhir. Wow, soal nomor 9. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 3 dan 4? Nah, keluar. Tipe soal konjungsi. Konjungsi. Kata hubung. Kata eh, gabungan gitu ya. Kata menghubung yang digunakan untuk menghubungkan. Gitu. Konjungsi. Gimana sih yang tepat, Mbak, di soal nomor 9? Kita harus lihat tipsnya tadi. Tipsnya ada 3. Pertama, kita harus melihat jenis konjungsinya. Intra kalimatkah atau di dalam kalimatkah? Jenisnya atau yang antar kalimat. Untuk opsi jawaban A, B, C, D, E, semuanya itu dalam satu kalimat. Artinya, konjungsi yang ini, yang pertama ini, jenisnya adalah konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat. Oke, satu. Kemudian konteksnya apa, Mbak? Konteksnya kita lihat kalau berhubungan dengan konteks kita wajib pahami baca dari kalimat
3 dan 4-nya itu hubungannya apa? Kalimat 3. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023. Rekor apa sih nih, Mbak? Oke. Karena ada kata ini, guys. Kalian tidak bisa menghilangkan kata ini di sini. Kalian harus langsung merujuk. Karena ada kata ini sih, rujuk. Merujuk, maaf. Merujuk pada kalimat sebelumnya. Supaya apa, Mbak? Kita harus merujuk. Supaya kita dapat mengetahui konteks kalimatnya agar kita bisa menentukan konjungsi mana yang tepat. Guys, ini kalimat 2. Menurut data dari WMO, musim panas tahun 2022 merupakan musim panas terpanas yang pernah tercatat di Eropa. Oh, ternyata rekor ini merupakan rekor musim panas tahun 2022 yang merupakan musim panas terpanas yang pernah tercatat di Eropa. Oke. Kalimat 3. Rekor yang tadi nih, yang 2022 tadi nih, kemudian dipecahkan pada tahun 2023. Kok bisa dipecahkan? Kenapa? Ada apa kok bisa terpecahkan? Kalimat 4 masuk. Gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi materi partikulat PM2,5 dan ozon di permukaan tanah. Oh, ternyata kalimat 4 ini adalah penanda, guys. Penanda atau sebuah tanda kalau rekor penanda kalau rekor musim panas terpanas itu sudah direbut, sudah dipecahkan di tahun 2023 yang ditandai dengan adanya gelombang panas berkepanjangan. Kayak gitu, guys. Oke. Kalau buat penanda, kira-kira konjungsi apa nih yang tepat? Coba cek. Opsi A, rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2022. Ketika berarti lagi berlangsung ya guys ya, tidak bisa. Ada ketika, ada dengan terjadinya, ada setelah, ada di mana. Ini Mbak akan tunjukkan konjungsi yang ada di setiap poin ya guys ya. Yang E ada konjungsi bertepatan. Kira-kira yang maksud penanda ini masuk ke konjungsi yang mana? Penanda. Jadi rekor ini ditandai dengan adanya gelombang panas berkepanjangan. Apakah ketika? Kalau ketika itu bukan ya guys ya. Kalau ketika itu biasanya dilakukan setelah atau saat itu gelombang panas terjadi, rekor dipecahkan. Padahal kan itu diukur dulu gitu ya. Terus yang paling tepat apa Mbak? Yang paling tepat berarti yang paling tepat yaitu dengan terjadi. Karena kata dengan terjadinya adalah kata yang mendekati maksud dari sebuah penanda rekor telah dipecahkan. Begitu ya guys ya. Jadi konjungsi yang tepat adalah konjungsi dengan terjadi. Oke. Oke, sip. Soal terakhir, soal nomor 10 nih. Udah terakhir banget, tetap semangat ya. Lanjut. Soal nomor 10. Kata yang paling tepat menggantikan kata campuran dalam kalimat 8. Terakhir, kalimat 8. Campuran suhu tinggi, jumlah aerosol yang tinggi, dan juga kandungan PM2,5 berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Oke, campuran di sini kira-kira dapat digantikan dengan kata apa? Tadi mirip ya, di soal yang 2023 itu ada sama. Menggantikan itu artinya yang mirip. Oke, apakah A, ikatan, atau B, variasi, atau C, gabungan, atau D, komposisi,
atau E. Kombinasi. Ingat, suhu yang tinggi, jumlah aerosol yang tinggi, dan juga kandungan PM itu bukan dicampur ya guys ya. Bukan campuran. Maksudnya nggak bisa dicampur. Nggak bisa dicampur. Tidak bisa dicampur. Tetapi bisanya atau dapat digabung. Gitu ya. Nggak mungkin diikat dong. Kan? Nggak mungkin sebuah variasi. Kalau variasi itu lebih ke ragam. Oke. Okay? Kalau komposisi itu lebih ke susunan. Jadi kan kalau suhu tinggi, cuma aerosol yang tinggi, kandungan PM tuh lebih ada, lebih tepatnya tuh penggabungan, bukan susunan akan membentuk produk lain. Itu tidak. Maupun kombinasi. Kalau kombinasi itu adalah sesuatu yang kayak gini. Kayak kamu itu sedang membuat baju nih, terus dikombinasikan dengan motif lain. Itu seperti itu. Jadi adanya sesuatu yang ditambahkan di situ. Salah ya? Jadi akan bercampur tidak. Karena lagi-lagi suhu jumlah aerosol PM tidak dapat dicampur, tapi biasanya digabung. Jadi, kata yang paling tepat untuk menggantikan kata campuran di kalimat 8 adalah kata gabungan. Coba kita cek. Gabungan suhu tinggi, jumlah aerosol yang tinggi, dan juga kandungan PM 2,5. Tuh, ya, masuk ya. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah yang gabungan. Semoga kalian memahami. Tuh, bisa diterima ya. Oke, belum ada chat lagi. Karena tadi kita mulainya juga jam setengah 4 ya guys ya. Oke, selesai. Udah selesai guys. Oke, wah akhirnya selesai juga ya. Di tengah-tengah kondisi kesalahan teknis ini, ada chat masuk, ada yang bertanya. Oh wow, yay, akhirnya selesai juga gitu ya. Gimana nih perasaan kalian berdiskusi membahas soal-soal tentang pemahaman bacaan menulis? Asik gak kita memahami sebuah bacaan dan memahami penulisan kata maupun tanda baca yang benar dan yang salah berdasarkan aturan yang ada. Asik, oke. Makasih Kak, dapat ilmu baru. Ya, nanti setelah iya guys. Jadi poinnya untuk soal-soal tentang kebahasaan memang seperti itu guys. Banyaklah latihan. Gitu ya guys ya. Nanti tenang aja pembahasannya akan Mbak share di nantinya. Di setelah ini. Gitu ya guys. Senang banget ketemu sama Dek Dewi, Dek Nafisa, kemudian Dek Adela, gitu ya. Kemudian tadi ada siapa tadi? Ada Cantika dan kawan-kawan tadi ya. Terima kasih sekali sudah datang, walaupun tadi juga ada beberapa error sedikit. Makasih banyak Kak. Iya, siap, siap, siap. Senang bertemu dengan kalian ya guys. Oke, terima kasih kembali Kak. Oke, siap. Semoga di kemudian hari kita bisa bertemu lagi untuk membahas paket-paket yang lain ya, baik itu di pemahaman bacaan menulis maupun di yang lainnya. Kayak gitu ya. Oke, cukup sekian mungkin dari kakak untuk pembahasan dua paket soal ini ya guys ya. Kalian mantap banget guys ya, udah sampai sore kalian tetap masih fokus, tetap masih mau mengikuti diskusi kita yang sangat wow ini. Mbak apresiasi sekali. Itu ya, karena di sini juga sudah mulai azan, takutnya sudah terganggu ya ini untuk Zoom-nya. Mungkin Mbak akhiri aja sampai sini ya. Boleh ya? Silahkan. Tadi kita buka dengan berdoa. Kita tutup juga dengan berdoa supaya hari ini uh, diskusi kita mengenai pembahasan SNBT UTBK pemahaman bahasa menulis dapat bermanfaat untuk kalian semua. Yuk berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
selesai. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf sekali jika banyak kendala dan mungkin ada tutur kata Mbak yang kurang berkenan. Kita ketemu di lain hari. See you.